Baik, terima kasih. Moderator izin share screen ya. Baik, untuk presentasinya diberi waktu 10 menit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Pipit dan teman-teman semuanya. Di sini kami akan memaparkan studi literatur yang telah kami buat, yaitu penerapan problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran matematika. Boleh di next saja. Nah, anggota kelompoknya Latifah Melaningrum dengan NIM tertera dan Kanesia Putri Yuliana dengan NIM tertera. Outline di sini ada rumusan, nanti di sini rumusan masalah, kemudian ada pendahuluan, ada jawaban rumusan masalah, kesimpulan, dan daftar pustaka. Ini rumusan masalahnya yaitu bagaimana penerapan model problem-based learning dalam pembelajaran matematika untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Bagian pendahuluan, kurikulum 2013 menuntut guru untuk lebih kreatif dalam merancang metode pengajaran guna meningkatkan keterlibatan siswa. Penerapan kurikulum 2013 secara aktif mendorong siswa untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses belajar mengajar. Salah satu model pembelajaran efektif adalah problem-based learning atau PBL yang sangat relevan karena berorientasi pada penyelesaian masalah-masalah nyata yang ada di kehidupan sehari-hari. Penerapan PBL dapat secara signifikan mendorong siswa untuk terbiasa berpikir kritis, tanpa bernalar, mengungkapkan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah. Problem-based learning adalah model pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki agar bisa menemukan solusinya. Sedangkan berpikir kritis dapat dipahami sebagai proses berpikir secara logis dan reflektif yang diarahkan untuk mengambil keputusan terhadap hal yang perlu diyakini atau dilakukan. Nah, berikut ada jurnal pahit pembelajaran dengan kurikulum 2013, itu Saputri 2020, model pembelajaran PBL Sundari et al. 2024, pengaruh PBL terhadap kemampuan berpikir kritis Prihono dan Hasanah 2020. Baik, kami berdua kelompok telah mengidentifikasi 5 poin utama dari hasil kajian literatur kami yang akan menjawab rumusan masalah tersebut, yaitu bagaimana penerapan model PBL dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, yang pertama yaitu PBL berpusat pada masalah kontekstual dan stimulus aktivitas berpikir. Ini berarti pembelajaran itu dimulai dari permasalahan yang nyata atau dekat dengan kehidupan siswa. Pendekatan ini secara efektif menstimulus siswa untuk berpikir kritis dan mencari solusi secara mandiri. Seperti yang disampaikan oleh Firdaus dalam Purnomo dan Astuti 2025 yang menyatakan bahwa media konkret seperti puzzle itu membantu menghubungkan konsep abstrak dengan pengalaman nyata dan melatih berpikir kritis. Sebagai contoh, itu siswa menyelesaikan soal pembagian makanan dalam sebuah acara keluarga. Nah, melalui contoh ini mereka tidak hanya menghitung tetapi juga berpikir tentang bagaimana konsep pecahan benar-benar diterapkan dalam situasi sehari-hari yang mereka kenal. Selanjutnya, poin kedua yaitu PBL efektif dalam mendorong partisipasi aktif dan kolaborasi siswa. Nah, model ini secara signifikan meningkatkan keterlibatan siswa dalam diskusi kelompok dan kerjasama. Dengan bekerja sama, siswa juga dapat menumbuhkan keterampilan sosial dan meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam belajar. Saputra dan Rahayu 2020 menegaskan bahwa PBL meningkatkan keaktifan dan kolaborasi siswa melalui kerja kelompok. Selain itu, Purnomo dan Astuti 2025 juga mencatat bahwa ketika media puzzle digunakan secara berkelompok, hal itu mendorong antusiasme dan diskusi aktif di antara siswa. Untuk contohnya, siswa itu bisa diminta berdiskusi dan mempresentasikan strategi mereka untuk menghitung sebuah luas taman sekolah berdasarkan pengukuran yang mereka lakukan. Nah, aktivitas ini menuntut mereka untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan berpikir secara kritis.
Poin ketiga yaitu PBL berperan dalam mengembangkan pemahaman konseptual yang mendalam dan keterampilan pemecahan masalah siswa. Dalam model ini, siswa membangun konsep dan pemahaman mereka sendiri dari pengalaman yang nyata, bukan sekedar menerima informasi. Hal ini melatih mereka untuk berpikir secara sistematis dan eksploratif dalam mencari berbagai kemungkinan solusi. Tripujati dan Setiawan 2020 mendukung hal ini dengan menyatakan bahwa PBL itu membantu siswa berpikir kritis melalui penyelesaian masalah yang bermakna. Lebih lanjutnya, Saputra dan Rahayu 2020 menambahkan bahwa PBL itu memberi ruang bagi siswa untuk mengembangkan ide secara mandiri. Sebagai ilustrasi atau contohnya, guru dapat mengajak siswa mengerjakan permasalahan perbandingan dalam bentuk tugas merancang resep minuman untuk jumlah porsi yang berbeda. Tantangan ini akan mendorong mereka untuk berpikir kreatif dan sistematis dalam menerapkan konsep matematika. Kemudian poin keempat, fleksibilitas PBL dalam mengintegrasikan media dan konteks pembelajaran. Model ini dapat digunakan secara efektif dengan berbagai media konkret yang membantu siswa memahami konsep abstrak. Selain itu, PBL juga mendukung penguatan nilai-nilai lokal atau kearifan lokal dalam proses pembelajaran. Purnomo dan Astuti 2025 misalnya itu menggunakan puzzle untuk membantu siswa memahami konsep pecahan dengan lebih baik. Sementara itu, ditambah dengan penguatan Primayanti et al. Yang menekankan pentingnya konteks lokal dalam PBL untuk membentuk sikap sosial dan berpikir kritis. Contoh aplikasinya, guru dapat menyisipkan permasalahan sehari-hari seperti pembagian hasil panen dalam kegiatan gotong royong atau menggunakan potongan puzzle sebagai alat bantu visual untuk menjelaskan pecahan. Ini membuat materi matematika itu menjadi lebih terhubung dengan dunia siswa. Kemudian, poin kelima yaitu PBL mendorong penguatan berpikir kritis secara berkelanjutan. Jadi, literatur yang kami baca itu menunjukkan adanya kaitan erat antara PBL dengan penguatan berpikir reflektif dalam berbagai studi. Dengan PBL, siswa belajar untuk mengevaluasi dan menjelaskan proses berpikir mereka sendiri yang merupakan komponen penting dari berpikir kritis. PASA 2020 menyatakan bahwa PBL itu sering dikaitkan dengan penguatan berpikir reflektif dalam berbagai studi. Tripujati dan Setiawan tahun 2020 juga menyebutkan bahwa pendekatan ini mendorong eksplorasi berbagai solusi. Sementara Saputra dan Rahayu 2020 juga menunjukkan bahwa PBL memberi ruang siswa untuk berpendapat dan berpikir mandiri. Sebagai contoh, siswa dapat diminta menyelesaikan soal terbuka dengan beragam strategi, lalu menjelaskan alasan mereka memilih setiap langkah tersebut. Nah, aktivitas ini melatih mereka untuk merefleksikan proses berpikir dan memperkuat kemampuan pengenalan kritis. Baik, kesimpulan, berdasarkan kajian literatur, PBL secara konsisten memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran matematika. Model PBL mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran melalui penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam penerapannya, PBL memberi ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi, memahami konsep, menemukan rumus, serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis secara terstruktur dan bermakna. Kemudian berikut ada daftar pustaka ya yang kita gunakan. Oke, sekian. Boleh kembali ke moderator. Baik, terima kasih kelompok 11 atas presentasinya. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab berlangsung selama 10 menit. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Oke, di layar sudah ada 2 orang yang raise hand. Kepada Yasmin, dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Saya Yasmin izin bertanya kepada kelompok 11. Tadi kan PBL didefinisikan sebagai model pembelajaran yang mengajak siswa untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki agar bisa menemukan solusinya. Namun bagaimana model ini itu secara spesifik menjamin bahwa siswa itu benar-benar menemukan solusinya sendiri dan bukan hanya mengikuti langkah-langkah yang diarahkan oleh guru atau dari materi pembelajaran yang sedang diberikan. Seperti itu. Apakah jelas pertanyaannya kelompok?
Sudah cukup jelas, Yasmin. Terima kasih. Oke, untuk kelompok 11 pertanyaannya akan ditampung dulu atau mau langsung dijawab? Boleh ditampung dulu, Nadia. Oke, baik. Selanjutnya kepada Elvira dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Oke, makasih moderator. Izin bertanya kelompok, kenapa dalam studi ini kalian masih menggunakan kurikulum 2013, sedangkan pada pembelajaran sekarang kan itu sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Apakah ada hambatan untuk mencari literatur terkait kurikulum Merdeka? Apakah jelas? Sudah cukup jelas, Elvira. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya kepada Leskia Azara dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan saya Lestia Zahra dari kelompok 8. Saya izin bertanya, jadi menurut kelompok, apakah ada tantangan utama yang dihadapi guru dalam menerapkan PBL di kelas yang siswanya itu cenderung pasif? Dan jika ada, bagaimana solusinya? Apakah sudah jelas pertanyaannya? Sudah cukup jelas, Saskia. Terima kasih. Terima kasih. Ya, baik. Saya izin menjawab ya untuk pertanyaan Elvira dulu. Pertanyaannya terkait kenapa kita masih menggunakan kurikulum 2013 gitu ya, sedangkan sekarang ini kurikulum Merdeka. Jadi kita ini menggunakan kurikulum 2013 itu sebagai dasar yang jadi latar belakang perkembangan model pembelajarannya gitu. Ya, seperti yang kita temukan juga di berbagai paper bahwa kurikulum 2013 itu dalam pembelajaran di kelas, guru dituntut untuk lebih kreatif dalam menyampaikan materi kepada siswanya. Kan salah satu perubahan yang terjadi dalam bidang pendidikan itu kan pergantian kurikulum ya. Tapi bukan berarti juga ketika kurikulumnya itu berubah, maka kebijakan di kurikulum sebelumnya tidak berlaku atau tidak berdampak gitu. Jadi, kenapa kita pilih kurikulum 2013 karena sebagai acuan awal aja gitu untuk perkembangan model ini, bukan kita mengacunya itu di kurikulum Merdeka. Tapi karena di kurikulum 2013 sendiri itu kita sebagai guru itu dituntut untuk lebih kreatif dalam menyampaikan materi kepada siswanya seperti itu. Jadi ini hanya untuk melatar belakangi paper kita aja. Seperti itu, Elvira. Apakah terjawab? Oke, terjawab Maila. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya, jawab pertanyaan dari Yasmin gitu. Mengenai bagaimana model problem based learning secara khusus itu uh, menjamin siswa benar-benar menemukan solusinya sendiri dan bukan hanya mengikuti langkah yang diarahkan oleh guru dari materi pembelajaran gitu ya. Jadi uh, secara khusus gitu PBL itu menuntut siswa untuk menemukan solusinya sendiri. Di mana menurut tinjauan kami terhadap berbagai studi literatur yang kami baca, hal ini itu terletak pada desain inti PBL gitu yang menempatkan siswa itu sebagai pusat pembelajaran aktif dalam menghadapi masalah. Nah, di mana PBL ini tuh dimulai dengan masalah yang nyata dan sering tidak memiliki satu jawaban yang pasti. Nah, yang dimana hal ini itu menuntut siswa untuk menganalisis dan mencari berbagai cara penyelesaiannya sendiri karena tidak ada panduan baku gitu yang bisa langsung diikuti. Kondisi ini tuh membuat mereka dilatih untuk berpikir kreatif dan menerapkan pengetahuan yang dimiliki secara fleksibel, berbeda dengan soal yang sudah ada contohnya. Lalu peran guru dalam PBL itu berubah menjadi pembimbing gitu. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, tapi sebaliknya guru itu memotivasi dan membimbing siswa dalam penyelidikan baik pribadi maupun kelompok. Nah, diskusi dan tukar pikiran dalam kelompok itu juga menjadi hal yang sangat penting di mana siswa ini belajar dari berbagai pendapat dan membuat keputusan bersama sehingga mereka pun akan menjadi lebih aktif. Nah, PBL juga memang dirancang untuk mengembangkan pemahaman konsep dan kemampuan memecahkan masalah. Jadi, siswa itu tidak hanya menghafal teorinya, tapi membangun pemahaman dari pengalaman langsung. Nah, proses inilah yang melatih mereka berpikir terstruktur dan mencari tahu lebih dalam, karena mereka harus menganalisis, mengevaluasi, dan menarik kesimpulan berdasarkan pemikiran yang logis. Dengan cara ini,
PBL itu secara khusus mendorong kemandirian berpikir dan penemuan solusi oleh siswa. Mungkin jawabannya sudah cukup jelas atau belum, Yasmin? Jelas kan ya, terima kasih kelompok. Ya, sama-sama Yasmin. Selanjutnya untuk pertanyaan Liskia mengenai tantangan utama yang dihadapi guru dalam penerapan PBL di kelas yang siswanya cenderung pasif, serta solusinya seperti apa gitu ya. Jadi di sini ada beberapa poin penting yang kita temukan di beberapa artikel yang kami baca ya. Tantangan utamanya itu seringkali terkait dengan kondisi awal siswa yang pasif dan dominasi kebiasaan belajar konvensional. Namun, solusinya yang dapat diusulkan adalah menekankan pada optimalisasi peran guru dan penggunaan strategi PBL yang tepat, di mana beberapa studi itu sering melaporkan memberitahu bahwa siswa memiliki kemampuan berpikir kritis yang masih ada kondisi awal, cenderung pasif dalam diskusi kelompok dan kurang berani bertanya. Guru juga masih sering menggunakan metode mengajar yang tradisional yang membuat sesuatu menjadi kurang aktif gitu. Nah, untuk mengatasi ini, jurnal atau artikel yang kami baca menyarankan guru untuk mengoptimalkan perannya sebagai pembimbing. Guru perlu membimbing dan memantau siswa saat kerja kelompok agar mereka lebih aktif dan terorganisir gitu. Jadi nggak cuma satu siswa saja yang aktif. Selain itu, PBL perlu dimulai dengan masalah yang relevan dengan kehidupan siswa dan menggunakan alat bantu belajar nyata seperti pada studi literatur kita kan seperti puzzle ya yang terbukti gitu untuk membantu pemahaman materi abstrak dan meningkatkan keaktifan siswa. Nah, dengan pendekatan ini, guru pun dapat membantu mengubah dinamika kelas dari yang pasif menjadi kelas yang lebih interaktif dan produktif. Seperti itu, Leski, apakah terjawab? Terjawab kelompok, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, semua soal sudah terjawab. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kelompok 11 atas jawabannya dan juga teman-teman yang sudah bertanya. Mungkin boleh ditutup saja kelompok 11. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih juga kepada Bu Bibit dan teman-teman yang sudah mendengarkan dan bertanya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 11. Selanjutnya di urutan kedua ada kelompok 2 yang beranggotakan Eva, Retno, dan juga Aurel. Pada kelompok 2 dipersilakan. Baik, saya izin membuka presentasi kelompok 2 pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Pipit dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 hari ini izin mempresentasikan terkait PowerPoint seminar matematika kami yang berjudul Analisis Berpikir Komputasi Siswa dalam Menyelesaikan Permasalahan Matematika. Next. Untuk anggota kelompok kami ada saya sendiri, yaitu Aurelia Vinkan, lalu ada rekan saya Eva Pasca dan juga Retno Restu dengan NIM tertera. Untuk pembahasan pada hari ini ada pendahuluan, metode, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Untuk yang pendahuluan, pengertian dari berpikir komputasional yaitu proses berpikir untuk menyelesaikan permasalahan dengan menemukan solusi yang kemudian diimplementasikan pada langkah-langkah yang teratur, efisien, dan logis. Lalu selain itu, kemampuan berpikir komputasional merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau high ordinary thinking. Berpikir komputasional memperkuat proses berpikir analitis. Lalu, lebih dari itu, banyak bidang pekerjaan saat ini yang sangat dipengaruhi dan bergantung pada berpikir komputasional.
Untuk sebelah kanan di sini ada tabel yang menunjukkan indikator berpikir komputasional menurut Budiarti dan kawan-kawan tahun 2022. Yang pertama ada dekomposisi, yaitu siswa dapat mengidentifikasi informasi yang diketahui dan ditanyakan dari permasalahan yang diberikan. Kedua ada pengenalan pola, siswa dapat menentukan pola serupa ataupun berbeda untuk membangun penyelesaian masalah. Yang ketiga ada abstraksi, siswa menemukan kesimpulan dengan menghilangkan unsur yang tidak dibutuhkan dalam pemecahan masalah. Yang keempat ada berpikir algoritma, yaitu siswa dapat menjabarkan langkah-langkah logis yang digunakan untuk menemukan solusi penyelesaian terhadap masalah yang diberikan. Next. Integrasi komputasional dalam pemecahan masalah matematika. Pemecahan masalah merupakan proses untuk menemukan jawaban tanpa metode yang diketahui sebelumnya, dengan memanfaatkan pengetahuan yang ada dan membangun pemahaman yang baru. Kemampuan berpikir komputasional adalah salah satu alat yang ada untuk memecahkan masalah matematika. Memecahkan masalah melalui berpikir komputasional tidak hanya menerapkan konsep dalam menyelesaikan masalah, tetapi lebih fokus pada proses penyelesaiannya. Untuk penelitian ini dibatasi pada tingkat menengah karena menurut Piaget, siswa tingkat menengah itu berada pada tahap perkembangan kognitif yang memungkinkan untuk berpikir abstrak dan logis. Lalu menurut Simanjuntak dan kawan-kawan, materi pelajaran pada jenjang ini menuntut siswa tidak hanya menerapkan rumus, tetapi juga memahami konsep dan konteks soal secara mendalam. Selain itu, matching menyatakan bahwa siswa mulai menunjukkan keterampilan reflektif dan sistematis yang menjadi fondasi penting bagi pengembangan berpikir komputasional. Lalu di sini ada kepentingan penelitian, yaitu melalui studi literatur ini, guru dapat memperoleh wawasan tentang strategi atau pendekatan yang dapat digunakan untuk membimbing siswa dalam mengembangkan keterampilan komunikasi dalam menyelesaikan masalah matematika. Masalahnya, yaitu bagaimana penerapan berpikir komputasi dalam pembelajaran matematika di sekolah tingkat menengah. Lalu ada metode penelitiannya itu studi literatur dan juga sampelnya 12 artikel dari jurnal nasional. Lalu ada prosedurnya yaitu kata kuncinya berpikir computational thinking, kemampuan memecahkan masalah SMA, SMP dan juga SMA. Lalu di sini diambil dari Sinta 2 sampai 5. Lalu di sini pembahasan bagaimana penerapan berpikir komputasi dalam belajar matematika di sekolah tingkat menengah. Yang pertama, guru dapat merancang atau memilih materi dan soal-soal matematika yang bersifat non-Gaussian, open-ended, kontekstual, dan juga bebas yang membutuhkan penerapan komponen CT untuk diselesaikan. Contoh penerapannya yang pertama pada soal bangun ruang, misalnya, tentukanlah kedudukan dua garis dalam bangun ruang bersifat segi 5. Jika sisi A menjadi alas dan pada jari-jari bawah, sisi mana yang menjadi tutup atau jelaskan mengapa tidak membentuk balok dari Junedi dan tahun-tahun 2024. Yang kedua, pada soal program linear, misalnya disajikan dua informasi iklan pekerjaan. Buatlah grafik yang menggambarkan bagaimana pendapatan pekerjaan kedua mahasiswa tersebut dari restorasi dan resdiana tahun 2023. Pada poin ketiga, yaitu pada soal bilangan, misalnya disajikan sebuah kabel number generator yang memiliki sebuah kode. Apa kode huruf pikir yang muncul setelah mesin tersebut beroperasi selama 30 menit di tanggal 7 November 2019, IC dan Hakim 2023. Untuk poin yang kedua, di sini guru dapat secara aktif menganalisis dan mengidentifikasi sejauh mana siswa menerapkan setiap komponen berpikir komputasi saat siswa terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah matematika. Contoh penerapan yang pertama di sini pada soal bangun ruang dalam penelitian Junaidi dan kawan-kawan dapat dianalisis. Untuk yang ditanyakan di sini untuk menentukan kedudukan dari dua buah garis. Di sini bisa dilihat dari indikator dekomposisi, yaitu siswa sudah dapat membagi kedudukan dua garis menjadi 3 subkasus, yaitu yang sejajar, berpotongan, dan bersilangan. Ini menunjukkan bahwa kemampuan memilah informasi dari topik besar ke topik yang bagian kecil yang dapat dianalisis. Yang kedua ada pengenalan pola, yaitu siswa dapat menuliskan contoh untuk masing-masing jenis kedudukan garis, menandakan kemampuan mengenali dan mengelompokkan pola hubungan spasial elemen geometri. Yang ketiga abstraksi, yaitu siswa dapat menggunakan simbol seperti KL, PQ, dan juga dan lain-lain untuk menyatakan garisnya. Nah, di sini untuk menyederhanakan objek nyata menjadi representasi simbolis yang relevan dengan pemecahan masalah. Yang keempat, untuk berpikir algoritma, di sini siswa langsung menyebutkan hasil tanpa menjabarkan langkah-langkah sistematisnya, sehingga belum sepenuhnya siswa tersebut memenuhi indikator berpikir algoritma.
Selanjutnya pada soal program linear itu dalam penelitian Lestari dan Rosdiana dapat dianalisis untuk dekomposisinya. Siswa dapat menuliskan informasi apa saja yang terdapat pada soal, baik yang diketahui maupun yang ditanyakan dengan benar. Lalu untuk pengenalan polanya, siswa mampu menuliskan persamaan pendapatan antara kedua koran. Lalu untuk abstraksi, siswa mampu menggambarkan kedua grafik tersebut dengan benar. Dan yang berpikir algoritma, itu siswa menuliskan kesimpulan yang ia dapatkan dengan menghilangkan unsur-unsur yang tidak dibutuhkan saat merancang pemecahan masalah, serta mampu menjawab dengan langkah-langkah yang tepat. Lalu pada soal pola bilangan dalam penelitian IC dan Hakim 2023, di sini terdapat indikator yang dekomposisi, itu dapat menuliskan data-data yang terdapat dalam permasalahan yang dapat terdapat keterangan menulis. Yang kemudian untuk pengenalan pola, siswa salah dalam mengenali pola. Siswa menggunakan rumus untuk pola bilangan ganjil, itu seharusnya siswa menggunakan pola bilangan tidak seperti siswa mampu mencari informasi tetapi kurang lengkap. Untuk berpikir algoritma, siswa mampu mengerjakan penyelesaian masalah, tetapi karena siswa salah dalam menentukan rumus, sehingga solusi yang didapatkan menjadi kurang. Selanjutnya untuk yang ketiga, guru dapat mengadopsi metode pembelajaran yang mendukung pengembangan berpikir komputasi. Pada jurnal Junaidi dan kawan-kawan pada tahun 2024, itu dengan menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi. Guru dapat memberikan siswa yang lebih cepat dalam memahami konsep dasar matematika dapat diberikan tantangan yang lebih tinggi, sementara siswa yang memerlukan pemahaman lebih mendalam dapat diberikan materi dengan pendekatan yang lebih mudah. Lalu untuk penelitian yang dilakukan Tira Augie pada tahun 2021 dengan memanfaatkan teknologi yaitu membuat podcast sebagai media verbal yang membimbing siswa melalui proses pemikiran komputasional saat menghadapi masalah matematika. Yang keempat, guru dapat menyesuaikan strategi penerapan CT dengan mempertimbangkan karakteristik individual dan kebutuhan siswa. Menurut Fauji dan kawan-kawan pada tahun 2023 untuk siswa dengan MSC yang rendah atau negatif, guru dapat memberikan bimbingan secara bertahap, sementara siswa dengan MSC positif dan KAM yang tinggi, guru dapat memberikan masalah yang lebih kompleks dan terbuka untuk menantang mereka pada tingkat yang lebih tinggi. Untuk kesimpulannya, penerapan berpikir komputasi atau computational thinking atau CT dalam pembelajaran matematika di sekolah menengah dapat dilakukan secara efektif melalui peran guru. Guru perlu merancang atau menulis soal-soal yang bersifat non-rutin, open-ended, kontekstual, dan berbasis Weierstrass untuk mendorong penerapan CT serta menganalisis jauh mana siswa menerapkan komponen CT saat memecahkan masalah matematika. Selain itu, guru juga disarankan untuk mengadopsi metode pembelajaran yang mendukung pengembangan CT, serta menyesuaikan strategi pembelajaran dengan karakteristik dan juga kebutuhan individual serta individual siswa agar pengembangan kemampuan berpikir komputasi lebih optimal. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami. Eh, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak kelompok 2 atas pemaparan materinya. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Oke, sudah ada Rida yang raise hand. Kepada Rida dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih banyak kelompok. Saya Rida dari kelompok 8 ingin bertanya. Menurut kelompok, apakah guru-guru matematika di sekolah menengah saat ini tuh udah memiliki pemahaman dan keterampilan yang cukup untuk membimbing siswa mengembangkan berpikir komputasional? Apakah sudah jelas pertanyaannya kelompok? Sudah jelas, Rida. Terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, kepada kelompok 2, apakah yang langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu? Ditampung terlebih dahulu. Baik. Baik, kemudian ada Fauzia. Pada Fauzia dipersilakan untuk memberikan pertanyaan.
Baik, terima kasih moderator. Saya izin tanya untuk kelompok 2. Jadi sebagai calon guru, bagaimana kita dapat merancang strategi pembelajaran yang gak hanya melibatkan computational thinking, tetapi juga relevan dengan tantangan yang akan dihadapi siswa di masa depan gitu, seperti era digital dan AI. Lalu, apakah pendekatan ini tetap inklusif untuk siswa dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi? Seperti itu pertanyaan dari saya. Apakah jelas kelompok? Jelas Fauzia, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya di kolom chat ada Dinda ingin bertanya. Mungkin boleh ditulis terlebih dahulu pertanyaannya, Dinda. Pertanyaan dari Dinda, kemampuan berpikir komputasional merupakan tingkat tinggi atau hot. Kenapa dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir komputasional dianggap sebagai kemampuan berpikir tingkat tinggi atau hot? Apakah jelas pertanyaannya, kelompok? Jelas. Baik. Baik, saya izin untuk menjawab pertanyaan Rida. Pertanyaannya menurut kelompok, apakah guru-guru matematika di sekolah menengah saat ini sudah memiliki pemahaman dan keterampilan yang cukup untuk membimbing siswa mengembangkan berpikir komputasional? Jawabannya menurut kelompok kami, secara umum belum semua guru matematika di sekolah menengah saat ini memiliki pemahaman dan keterampilan yang cukup memadai untuk membimbing siswa mengembangkan berpikir komputasional secara optimal. Alasannya karena kurikulum di Indonesia belum sepenuhnya mengintegrasikan CT, latar belakang pendidikan guru di mana sebagian besar guru matematika saat ini itu menempuh pendidikan di masa di mana berpikir komputasi itu belum menjadi fokus utama dalam kurikulum pendidikan guru. Selanjutnya, kurangnya pelatihan profesionalitas berkelanjutan yang memadai, masih ada persepsi yang mengatakan bahwa berpikir komputasi itu hanya untuk ilmu komputer saja. Ilmu komputer saja, bukan keterampilan yang dapat diterapkan di matematika, serta keterbatasan sumber daya yang relevan dan dukungan dari sekolah. Selain itu, ketidakpercayaan diri guru juga menjadi kendala. Meskipun demikian, ada beberapa guru matematika yang saat ini itu sudah melakukan inovasi dan juga mencoba mengintegrasikan CT dalam pembelajarannya. Apakah sudah menjawab? Tidak. Sudah terjawab kelompok. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih kembali Rida. Baik, saya Aurel izin menjawab pertanyaan dari Fauziah. Pertanyaannya itu sebagai guru, bagaimana kita dapat merancang strategi pembelajaran yang tidak hanya melibatkan computational thinking, tetapi juga relevan dengan tantangan yang akan dihadapi siswa di masa depan, seperti di teknologi era digital dan AI. Lalu apakah pendekatan ini tetap inklusif untuk siswa dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi? Nah, untuk strategi pembelajaran yang dirancang itu dapat berupa strategi pembelajaran berbasis masalah nyata. Misalnya, siswa diajak untuk mengatur jadwal otomatis menggunakan coding sederhana yang nantinya itu dapat membantu siswa mengembangkan instrumen abstraksi dan dekomposisi. Selain itu, dapat juga dengan proyek kolaboratif yang melibatkan teknologi. Contohnya itu bisa dengan project-based learning, dengan kolaborasi digital, dapat dengan menjalankan simulasi data sederhana menggunakan Microsoft Excel. Nah, selain itu disertai juga dengan diskusi kritis nih tentang etika dan dampak dari penggunaan AI, sehingga siswa itu tidak hanya belajar memecahkan masalah secara sistematis dan juga logis, tetapi memahami juga dampak dari konteks sosial dan etis dari teknologi yang mereka gunakan. Nah, pendekatan ini itu tetap dapat bersifat inklusif asalkan dirancang dengan memperhatikan aksesibilitas untuk aksesnya gitu. Misalnya dengan menggunakan teknologi yang rendah biaya dan mudah diakses oleh siswa dari berbagai latar belakang sosial ekonomi. Contohnya itu bisa menggunakan smartphone, untuk bisa menggunakan laboratorium komputer sekolah, atau menggunakan pembelajaran hibrid, yaitu dengan digital dan juga tetap menggunakan alat tulis atau kertas. Nah, dan juga guru itu memfasilitasi
kolaborasi lintas siswa agar siswa itu saling belajar dari keanekaragaman dan saling melengkapi. Misalnya tuh siswa yang lebih mahir teknologi itu dapat membantu siswa lainnya yang mungkin kurang dari teknologinya. Nah, dengan cara ini semua siswa tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi akan tetap bisa memiliki kesempatan yang sama dan setara untuk terlibat dan berkembang dalam pembelajarannya. Apakah sudah menjawab, Fauzia? Baik, sudah terjawab. Terima kasih kelompok. Baik, terima kasih Fauzia. Dari sini aku akan menjawab pertanyaan dari Dinda. Kenapa dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir komputasional dianggap sebagai kemampuan berpikir tingkat tinggi atau apa? Karena di dalam komputasi itu melibatkan suatu proses yang kompleks, dan juga strategis dalam memecahkan suatu penyelesaian matematika. Jadi bukan hanya sekedar menghafal atau mengingat suatu informasi saja. Ada pun di sini dua alasan mengapa berpikir komputasi itu dianggap sebagai kemampuan berpikir tinggi, yaitu yang pertama melibatkan proses kognitif tingkat tinggi, itu terdapat dalam indikator berpikir komputasi. Lalu yang kedua adalah mengintegrasikan penalaran dan kreativitas. Untuk membuat algoritma atau menyusun pola penyelesaian, siswa itu memerlukan berpikir kritis dan reflektif, menyusun solusi yang efisien, dan menyesuaikan strategi berdasarkan situasi. Nah, yang ini menunjukkan bahwa berpikir komputasional ini bukan hanya logis saja, melainkan juga menuntut kreativitas dan juga intelektual. Untuk Dida, apakah sudah terjawab? Oke, aku kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya dan terima kasih juga jawaban dari kelompok. Mungkin boleh ditutup terlebih dahulu presentasinya. Baik, terima kasih kepada moderator dan juga teman-teman yang sudah bertanya. Dari kelompok 3, segitu dulu. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya di urutan ketiga ada kelompok 5 yang beranggotakan Nabila, Rangga, dan Hanifah. Kepada kelompok 5 dipersilakan. Baik, terima kasih Nadia. Izin share screen. Suara terdengar? Terdengar. Oke, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan untuk PPT kami gitu ya. Yang pertama kita judulnya adalah implementasi pendekatan realistic mathematics education atau RME dalam meningkatkan pemahaman matematis siswa SMP terhadap penyelesaian soal SPLDV. Boleh next. Ini anggotanya ada Nabila Yogi, ada Hanifah Rina Zulfa, dan saya sendiri Rangga Prasetya. Boleh next. Outline-nya di sini ada rumusan masalah, isi, dan daftar pustaka. Next. Oke, dan di sini kita punya dua rumusan masalah, yaitu apa indikator kemampuan pemahaman matematis siswa, dan yang kedua bagaimana implementasi RME untuk meningkatkan pemahaman matematis siswa. Already next. Oke, di sini yang pertama ada pendahuluan dulu tentang apa itu RME gitu ya. Jadi RME itu adalah pendekatan pembelajaran inovatif yang memandang matematika sebagai aktivitas manusia yang erat kaitannya dengan situasi nyata menurut Krisnawati dan kawan-kawan tahun 2018 gitu ya. Nah, dalam pendekatan ini juga siswa itu didorong untuk menemukan konsep matematika melalui pengalaman belajar yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, dan guru di sini dia sebagai fasilitator aja gitu, dan yang akan menghubungkan dunia nyata siswa dengan konsep-konsep matematikanya menurut Lawrence dan kawan-kawan tahun 2018. Dan juga ada dua pandangan dari Frudenthal tentang matematika, yaitu matematika itu harus terkoneksi dengan dunia nyata, dan yang kedua itu matematika itu juga sebagai aktivitas manusia gitu. Dan tujuannya
itu supaya memudahkan siswa gitu untuk membayangkan suatu permasalahan matematika dalam kesehariannya. Dan yang pandangan kedua itu menyebutkan bahwa matematika adalah suatu aktivitas manusia dengan harapan siswanya dapat belajar di dalam aktivitas matematika dan juga siswa dapat membuat dan menemukan suatu ide tentang matematika berdasarkan pemikirannya. Boleh next. Nah, di sini ada 3 prinsip menurut Prudential dalam Graph Manager tahun 1994. Nah, di antaranya di sini guide reinvention and progressive mathematization gitu ya. Di sini siswa diarahkan menemukan konsep kembali gitu. Eh, Menemukan kembali konsep matematika melalui proses berpikirnya sendiri dan gurunya sebagai fasilitator. Yang kedua, di sini ada didactical phenomenology. Di sini jadi siswa diberikan suatu kasus dan di mana kasusnya itu harus dekat dengan siswa gitu. Dan juga yang ketiga, di sini ada self-develop model. Di sini jadi modelnya itu nggak langsung dikasih sama guru gitu. Kayak rumus-rumus itu nggak langsung dikasih sama guru. Tapi siswa harus eh, mencari sendiri gitu ya, menyelesaikan sendiri masalah kontekstualnya gitu. Kemudian next, maaf ada boleh di next, boleh di next, Sanifa. Oh, Oke, terima kasih. Uh, nah, di sini ada 5 karakteristik uh, dari RME menurut Trevor dan Becker. Di sini ada phenomenological exploration dan yang kedua di sini ada using model and symbol for progressive mathematical construction and production. Lalu ada interactivity dan yang kelima di sini ada intertwinement. Dengan penjelasannya boleh dibaca sendiri. Boleh di next. Oke, selanjutnya mengenai indikator kemampuan pemahaman matematis siswa. Jadi pemahaman matematis ini diartikan sebagai kemampuan yang terdapat di dalam diri setiap individu yang berhubungan dengan kemampuan untuk mendalami suatu konsep pada matematika. Kemampuan untuk membedakan serta mengaitkan sejumlah rangkaian konsep yang tidak saling terhubung, serta kemampuan untuk melangsungkan perhitungan yang lebih bermakna pada kondisi atau permasalahan dengan cakupan yang lebih luas, menurut Karin dan Nur Rahma pada tahun 2018. Dan pemahaman matematis ini memiliki kedudukan yang begitu penting ketika akan mempelajari matematika, karena berkaitan dengan proses konstruksi atau rekonstruksi konsep, prinsip serta pemilihan strategi untuk memecahkan segala permasalahan matematika. Nah, indikatornya itu ada 7, eh, di mana kita bisa mengkategorikan pemahaman matematis seseorang itu baik apabila telah memenuhi 7 indikator berikut. Yang pertama, mengemukakan atau mendeskripsikan kembali suatu konsep, mengkategorikan suatu objek berdasarkan karakteristik tertentu yang berhubungan langsung dengan konsepnya, lalu menyebutkan contoh dan bukan contoh dari suatu konsep, menyajikan konsep melalui berbagai bentuk representasi matematis, mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep, memanfaatkan, mempermudahkan, serta menentukan operasi atau prosedur tertentu, lalu mempraktikkan konsep atau prosedur sistematis dalam pemecahan masalah. Menurut BNSP 2006. Nah, di sini tuh ada keterkaitannya gitu ya, tapi nggak kita akan bahas secara jelas. Kita langsung ke bagaimana implementasi RME untuk meningkatkan pemahaman matematis siswa. Baik, terima kasih Hanifa. Selanjutnya ini mungkin di awal itu ada langkah-langkah implementasi RME dalam pembelajaran menurut Satriawan et al.
Yang pertama itu ada siswa memahami masalah kontekstual, selanjutnya nanti guru menjelaskan masalah kontekstualnya. Selanjutnya, siswa menyelesaikan masalah kontekstual. Selanjutnya lagi, siswa mendiskusikan solusi masalah. Dan yang terakhir itu, siswa menyimpulkan suatu konsep. Jadi, dari penerapan RME ini diberikan masalah yang kontekstual. Dan apa ya, siswa tuh lebih eksplorasi gitu atas masalah yang diberikan oleh guru. Jadi, guru cuma ngasih arahan sedikit tentang masalah kontekstualnya. Dan yang terakhir itu, mereka yang menyimpulkan. Nah, dari langkah implementasinya itu ada kelebihan pembelajaran dengan menggunakan RMN. Yang pertama itu meningkatkan kemampuan membangun pemahaman dan pengetahuan mandiri siswa. Yang kedua, kemampuan berpikir kritisnya juga itu dapat meningkat dan pemecahan masalahnya. Yang ketiga, meningkatkan keaktifan siswa dalam proses kegiatan pembelajaran pastinya. Dan yang terakhir itu mengembangkan pemahaman siswa terhadap keterkaitan antara materi dan dunia nyata. Selanjutnya, kayak penerapan realistik RMA ini menggunakan kegiatan nyata di sekitar siswa sebagai titik awal untuk memahami konsep matematika. Nah, pembelajaran ini diawali dengan masalah kontekstual supaya mereka tuh mengaitkan antara materi sama pengalaman yang mereka punya gitu. Kayak boleh selanjutnya, Hani. Nah, ini mungkin ada beberapa tantangan utama dalam penerapan RMA itu sendiri dari jurnal yang sudah kami baca. Yang pertama itu guru belum terbiasa menyusun skenario berbasis konteks nyata karena banyak sekali yang masih dengan metode yang konvensional. Nah, yang kedua itu siswa itu terbiasa dengan hafalan kesulitan ketika harus berpikir eksploratif. Dan yang terakhir itu keterbatasan waktu dan perbedaan kemampuan siswa menjadi kendala juga gitu antara satu dengan lainnya. Selanjutnya, strategi yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan penerapan RMA itu antara lain yang pertama menyediakan LKPD atau LKS yang berbasis konteks supaya siswa itu bisa belajar gitu dari pengalaman nyata. Yang kedua, guru sebagai fasilitator aktif memberikan petunjuk atau arahan terbatas supaya siswa itu bisa tetap menemukan konsepnya sendiri dari pengalamannya. Yang terakhir itu pelatihan guru dan penyusunan materi kontekstual diperlukan agar guru siap mengarahkan sesuai prinsip RME. Selanjutnya, oke, ini mungkin ada contoh juga implementasi dari RMA itu sendiri untuk materi SPLDV. Jadi dikenalkan soalnya itu dengan kehidupan sehari-hari. Boleh selanjutnya, Hanifah? Oke, ini mungkin poin-poinnya aja. RMA itu dimulai dari masalah kontekstual yang relevan dengan kehidupan siswa. Yang kedua itu siswa aktif dalam proses penemuan konsep. Yang ketiga RME meningkatkan kemampuan representasi dan hubungan antar konsep. Dan yang terakhir RME efektif untuk mengembangkan pemahaman konsep dan keterkaitan materi dari jurnal yang sudah kami baca. Oke, selanjutnya. Oke, untuk kelompok 5, karena waktu presentasi sudah habis, mungkin bisa dilanjut ke sesi tanya jawab 10 menit kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh untuk raise hand. Oke, di layar sudah ada 2 orang yang raise hand pada Anida. Silakan untuk memberikan pertanyaan. Oke, terima kasih Nahdia. Perkenalkan nama saya Anida Masabil. Izin bertanya kepada kelompok 5. Dalam presentasi kelompok tadi kan judulnya pendekatan RME dalam meningkatkan pemahaman matematis siswa terhadap penyelesaian soal SPLDV. Apakah yang menjadi aspek kelompok dalam memilih materi tersebut untuk dijadikan judul? Karena jika dilihat dari PPT kelompok, dominan membahas tentang RME untuk meningkatkan pemahaman matematis siswa dan sedikit sekali penjelasan tentang SPLDV-nya. Meskipun secara keseluruhan hasilnya telah menjawab rumusan masalah. Apakah pertanyaannya jelas? Sudah jelas, Anida. Terima kasih. Oke. Oke, selanjutnya Rianti dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Halo kelompok, kedengaran nggak ya suaranya? Terdengar, Arianti.
Oke, izin nanya ya. Tadi ini nyambung juga sih sebenarnya sama pertanyaan Anida. Tadi kan kalian judulnya tuh pendekatan RME dalam meningkatkan pemahaman matematis siswa terhadap penyelesaian soal SPLDV. Tapi kalau kita lihat kerumusan masalah dan penjelasannya, itu tuh belum ada yang berkaitan dan nggak membahas secara detail terkait SPLDV-nya. Lalu pertanyaannya, bagaimana implementasi RME dalam penyelesaian soal SPLDV dapat memenuhi ketujuh indikator yang sudah dijelaskan tadi? Mungkin bisa diberikan juga contohnya. Pertanyaannya jelas nggak kelompok? Sudah jelas, Arianti. Terima kasih. Oke, terima kasih juga. Sebelumnya saya izin menjawab untuk pertanyaan Anida tadi ya. Mungkin saya ulang dulu. Hmm, dari PPT itu dominan membahas tentang RME untuk meningkatkan pemahaman matematis dan sedikit penjelasan tentang SPLDV. Nah, jawaban dari kelompok kami adalah kami memilih judul tersebut itu karena kami melihat banyak siswa yang belum bisa menerapkan konsep matematika secara berpikir matematis gitu. Nah, mereka tuh masih berpandangan bahwa matematika itu hal yang menakutkan dan apa ya sulit gitu untuk memahami matematika karena guru itu di sekolah masih mengajarkannya dengan metode konvensional. Nah, makanya kita pilih judul ini untuk melihat implementasi RMA itu terhadap pemahaman matematisnya siswa gitu. Nah, fokus dari presentasi ini emang lebih membahas gitu tentang pendekatan RME karena pendekatan ini yang menjadi alat atau sarana utama yang kami kaji dalam meningkatkan pemahaman siswa itu sendiri. Sedangkan untuk materi SPLDV-nya itu kami angkat sebagai contoh atau konteks penerapan dari pendekatan si RME-nya tersebut gitu. Jadi untuk penerapan SPLDV-nya juga udah kami sebutkan di penjabaran RME-nya seperti di bagian contoh implementasi, langkah-langkah RME, dan hasil dari penelitiannya juga gitu. Apakah sekiranya menjawab penjelasan dari kelompok kami untuk pertanyaan Anida? Oke, mungkin saran kalau misalnya ditaruh di judul berarti harus dikaji lagi lebih ini. Kalau enggak, ya berarti dihapus yang di judulnya. Makasih ya, Bill. Oke, baik. Terima kasih Anida. Oke, langsung ke pertanyaannya Arianti. Tadi itu pertanyaannya bagaimana implementasi RME dalam penyelesaian soal SPLDV dapat memenuhi tujuh indikator yang ada. Mungkin bisa diberikan contohnya. Oke, dari ketujuh indikator yang ada, coba saya kasih contoh implementasi RME-nya dalam konteks SPLDV-nya. Untuk indikator yang pertama itu mengemukakan atau mendeskripsikan kembali suatu konsep. Nah, bentuk implementasinya, siswa menjelaskan kembali secara lisan atau tulisan bahwa SPLDV adalah sistem dua persamaan linear dengan dua variabel yang digunakan untuk menyelesaikan dua informasi yang saling terkait. Lalu indikator berikutnya mengkategorikan objek berdasarkan karakteristik tertentu. Implementasinya adalah siswa mengidentifikasi bahwa kita ibaratkan dari soal gitu, ada pensil dan juga pulpen adalah dua variabel yang berbeda, serta membedakan masalah ini sebagai masalah linear dan bervariasi dua. Lalu contoh yang bisa apa yang kita sebutkan terakhir gitu, yang terakhir itu ada indikatornya mempraktikkan konsep atau prosedur dalam pemecahan masalah. Nah, siswa itu menyelesaikan soal langkah demi langkah secara sistematis, memeriksa kembali hasil dan menafsirkan bahwa misalkan jumlah harga pensil dan juga pulpen adalah sekian gitu. Lalu di sini ada salah satu yang bisa kami jabarkan juga mengenai penerapan RME yang efektif dalam soal ini, di mana dalam fase konstruksi awal itu siswa diajak memahami konteks terlebih dahulu, lalu mencari cara menyederhanakan masalah. Lalu yang berikutnya di tahap pemodelan matematisnya, kami selaku guru itu hanya membimbing agar siswa sendiri membentuk SPLDV-nya. Lalu yang terakhir di tahap refleksi dan juga diskusi, siswa diajak untuk mengevaluasi solusi, mendiskusikan prosedur, dan melihat kemungkinan aplikasi konsep ke situasi lain. Lalu, kesimpulan untuk implementasi RME dalam SPLDV ini dapat memenuhi ketujuh indikator pemahaman matematis jika soal yang diberikan berkonteks realistik dan sesuai pengalaman siswa, lalu siswa dibimbing untuk memodelkan masalah ke dalam bentuk SPLDV, dan yang terakhir, proses pembelajaran interaktif dan berbasis penemuan, bukan hanya kita memberikan soal kepada siswa gitu. Apakah menjawab, Arianti?
Sudah kelompok. Terima kasih. Terima kasih Arianti. Baik, karena waktu diskusi masih ada sisa, apakah dari teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Oke, mungkin dicukupkan saja. Kepada kelompok 5 boleh ditutup terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada moderator dan teman-teman sekalian. Kami kelompok 5 izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok 5 atas pemaparan materinya. Selanjutnya, di urutan keempat ada kelompok 3 yang beranggotakan Anida, Arianti, dan Faisal. Pada kelompok 3 dipersilakan. Oke, izin share screen ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan seminar matematika dengan judul Pendekatan Etnomatematika dalam Inovasi Pembelajaran untuk Penguatan Spasial Matematis Siswa. Di sini kelompoknya ada Ani Delma Sabil dengan NIM Tertera, Arianti Indasari dengan NIM Tertera, dan Faisal Rafli Alfairus dengan NIM Tertera. Pendahuluan yang pertama, latar belakang yang kami ambil yaitu ada dua aspek, yaitu kemampuan spasial dan etnomatematika. Yang pertama, kemampuan spasial, menurut Sorby 2009 dan Tatres 1990 dalam Rizky Octavia Eko dan Uli Nurul 2018, menyatakan bahwa kemampuan spasial adalah suatu proses mental yang melibatkan kemampuan untuk menggerakkan benda secara mental dan merubah sudut pandang saat melihat suatu benda. Dengan memperkuat kemampuan dan indera spasial siswa, pendidik yang dapat membantu mereka dalam membangun pemahaman geometri yang kuat dan meningkatkan kemampuan mereka dalam memecahkan masalah matematika pada Teapon DKK tahun 2023. Yang kedua, ada etnomatematika. Etnomatematika adalah suatu pendekatan yang melibatkan budaya lokal dengan konsep matematika yang dapat dimasukkan ke dalam proses pembelajaran di sekolah dalam Ilham 2023. Metode ceramah yang seringkali dipakai menjadi metode yang paling mudah dalam menyampaikan konsep matematika kepada siswa. Sayangnya, metode ini juga kurang dapat mengeksplorasi keaktifan dan pemahaman siswa dalam Hariya Stuti tahun 2017. Oleh karena itu, perlu ada inovasi pembelajaran baru yang berpusat pada siswa dan lebih kontekstual. Salah satunya yaitu pembelajaran matematika dengan pendekatan etnomatematika. Kebaruan atau novelty dari penelitian ini adalah banyak penelitian yang membahas tentang kemampuan spasial matematis siswa, namun masih sedikit yang mengaitkannya dengan pendekatan etnomatematika. Dan rumusan masalah yang diangkat dari kelompok kami adalah bagaimana kontribusi pendekatan etnomatematika dalam meningkatkan kemampuan spasial matematis siswa. Metode yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu studi literatur atau literatur review. Dengan prosedur, kita mencari kata kunci kemampuan spasial dan etnomatematika dengan di paper dengan akreditasi SINTA 1-5 dalam database Google Scholar, ResearchGate, dan SINTA, sehingga diperoleh 10 artikel yang relevan. Berikut hasil dan pembahasannya. Nah, pada Lohman dan Agustiani 2017 menyatakan bahwa kemampuan spasial dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menghasilkan, menyimpan, mengambil, dan mengubah gambar visual yang terstruktur. Menurut Lohman, terdapat 3 aspek utama dalam kemampuan spasial, yakni spatial visualization, spatial orientation, dan spatial relation. Berikut deskripsi dari berbagai pendapat terkait 3 aspek tersebut. Selanjutnya, dari banyaknya definisi tentang kemampuan spasial yang ada, berikut deskripsi dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, spatial visualization, indikatornya menentukan komposisi objek sekali manipulasi baik posisi ataupun bentuknya, dan mengubah suatu objek menjadi wujud yang berbeda. Yang kedua, spatial orientation, dengan indikator menentukan penampilan objek dari perspektif atau sudut pandang yang berbeda. Dan yang terakhir, spatial relation, dengan indikator menentukan hubungan antara objek spasial dan merotasikan posisi suatu objek. Selanjutnya ada kontribusi atau matematika dalam penguatan spasial matematis. Oke, karena indikator ada 3. Yang pertama adalah spatial visualization. Yang pertama ini gambar pertama diambil dari artikel Prasetyawati dan kawan-kawan tahun 2024 tentang Festival Lampion. Dalam pengertian sebelumnya, Lohman dan Lamazustiani 2017 berpendapat bahwa visualisasi spasial ada kemampuan memahami gerakan imajiner dalam ruang 3 dimensi atau kemampuan untuk memanipulasi objek dalam imajinasi. Pada soal di atas, siswa dihadapkan pada soal untuk membayangkan kerangka kubus yang dibuat dari kawat dan mereka harus menghitung
jumlah produk dari suatu kubus. Lalu menghitung berapa banyak kubus yang dapat dibentuk dari kawat pentasida. Dalam proses ini, siswa kan dari awalnya memanipulasi bentuk objek nih dari kawat menjadi festival lampion. Hal ini juga mencakup indikator menentukan komposisi objek setelah dimanipulasi posisi dan bentuknya. Contoh kedua ini adalah kue barongko. Jadi ini diambil dari karya Patudin dan kawan-kawan tahun 2021. Jadi ini yang tadinya pelepah pisang menjadi kue barongko gitu. Barongko adalah kue tradisional khas suku Bugis Sulawesi Selatan yang terbuat dari campuran pisang dihaluskan santan, telur, dan gula. Lalu dibungkus dengan daun pisang dan dikukus membentuk prisma segitiga. Dalam pembuatan barongko, visualisasi spasial tampak saat daun pisang yang awalnya datar dibentuk mengikuti cetakan menjadi kemasan berbentuk prisma segitiga. Yang awalnya bangun dua dimensi menjadi tiga dimensi gitu. Ini memerlukan imajinasi untuk membayangkan perubahan bentuk dari bidang datar menjadi bangun ruang. Hal ini mengasah kemampuan peserta didik membayangkan bentuk akhir dari suatu benda. Hal ini juga masuk ke indikator menentukan komposisi objek setelah dimanipulasi posisi dan bentuknya dan mengubah suatu objek ke dalam bentuk yang berbeda. Lalu selanjutnya ada spatial orientation. Ini diambil dari artikel Mujahid tahun 2016 dengan judul Kearifan Lokal dan Kemampuan Spasial Geometris pada Karya Arsitektur Rumah Adat. Ini adalah rumah adat joglo gitu. Yang gambar kiri itu kerangka-kerangkanya dan yang kanan itu udah dibuat ada gentengnya. Nah, ini menurut Mujahid juga di tahun 2016, spatial orientation adalah kemampuan untuk mengenali dan membayangkan bagaimana bentuk suatu objek terlihat dari sudut pandang yang berbeda. Yang kiri itu dari tampilan atas, samping, dan depan. Kalau yang kanan itu apa ya? Udah tampilan visualnya dan sesungguhnya gitu. Hal ini juga masuk ke indikator menentukan penampilan objek dari perspektif yang berbeda. Yang kedua ini adalah dari artikelnya Mutia dan Sabil yang berjudul Analysis of Social Knowledge Construction Based on Mathematics in Junior High School Student. Nah, ini tentang kue lapis gitu. Kue lapis merupakan makanan tradisional yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Contohnya kue lapis tepung beras yang kita ada di gambar ini dari suku Betawi yang terbuat dari campuran tepung beras dan santan disusun berlapis hingga membentuk sebuah balok. Peserta didik diminta untuk menggambarkan kue lapis dari sudut pandang yang berbeda. Hal ini mengasah kemampuan peserta didik memvisualisasikan orientasi bentuk ruang seperti balok dalam konteks makanan tradisional Indonesia dan juga mencakup indikator menentukan penampilan objek dari perspektif yang berbeda karena bisa diputar-putar. Next. Selanjutnya nanti. Oke, selanjutnya aspek ketiga yaitu spatial relation. Nah, jadi contoh pertama ini adalah rumah joglo asal Provinsi Jawa Tengah ya. Ini diadaptasi dari Prasetyawati dan kawan-kawan tahun 2024. Nah, jadi di rumah joglo ini lantainya tuh berbentuk persegi panjang. Lalu nanti lantai tersebut dilapisi dengan ubin keramik yang berbentuk persegi. Jadi siswa akan diajak untuk menganalisis hubungan antara ukuran si lantai dengan ukuran ubin serta menyusun ubin dalam bidang tersebut. Lalu menuntut kemampuan mengenali dan menghitung hubungan antara bagian objek, ubin, dan lantai. Nah, kegiatan ini akan selaras dengan indikator menentukan hubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain pada suatu objek. Selanjutnya, contoh kedua yaitu Lopoboti. Ini diadaptasi dari Dosi Naeng dan kawan-kawan tahun 2020. Jadi Lopo ini merupakan rumah tradisional asal suku Boti yang fungsinya itu untuk sebagai tempat berkumpul dan tempat menyimpan makanan. Yang terdiri dari 3 bagian utama yaitu bagian dasar, bagian badan, dan bagian atap. Pada bagian atap Lopoboti ini berbentuk seperti kerangka kerucut yang menyerupai 5 segi banyak. Nah nanti siswa akan diajak untuk menganalisis hubungan antara aksioma titik, garis, dan bidang pada kerangka atap Lopoboti. Kegiatan ini akan selaras dengan indikator menentukan hubungan antar bagian yang satu dengan bagian yang lain. Contohnya itu hubungan antara 2 titik. Jadi garis itu dapat dibentuk dari 2 buah titik yang berbeda. Bisa di next. Yang terakhir ada pisang ijo. Jadi pisang ijo ini merupakan makanan penutup khas Makassar, Sulawesi Selatan. Dia itu berbentuk menyerupai tabung dengan tutup dan alat berbentuk setengah bola. Jadi kalau misalnya pisang ijonya dipotong, bagian-bagian potongannya ini akan membentuk suatu tabung. Jadi nanti peserta didik diajak untuk menentukan posisi pisang ijo setelah dirotasikan, baik secara vertikal ke horizontal ataupun sebaliknya. Nah, kegiatan ini akan selaras dengan indikator merotasikan suatu objek. Yang kedua, peserta didik akan diminta untuk menentukan volume dari tepung yang membaluti suatu potongan pisang hijau. Nah, cara mencari volume dari tepung yang membaluti ini bisa dengan menghubungkan
volume antara volume total dengan volume pisang. Jadi kegiatan ini akan selaras dengan hubungan antara bagian suatu objek, yaitu hubungan antara volume bangun ruang. Bisa dinaik. Oke, selanjutnya kesimpulan, melalui pendekatan etnomatematika dapat menjadi inovasi baru bagi guru untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih realistik. Berdasarkan kajian literatur yang dibuat, dengan adanya pendekatan etnomatematika dapat menjadi salah satu langkah untuk memperkuat kemampuan spasial matematis siswa. Nah, kemampuan ini dapat diukur dengan 3 indikator tadi, yaitu spatial visualization, spatial relation, dan spatial orientation. Ketiga indikator ini dapat direalisasikan dalam proses pembelajaran menggunakan pendekatan etnomatematika seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, pendekatan etnomatematika dapat dijadikan sebagai inovasi inovasi pembelajaran untuk penguatan kemampuan matematis. Oke, mungkin sekian dari kami. Berikut ada daftar takannya. Boleh di next. Dari teman-teman, oke, sekian dari kelompok kami, dari teman-teman. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya dari kelompok 3. Kemudian pada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Oke, sudah ada 3 orang yang raise hand. Pertama untuk Rizka, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Oke, tes. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, pertanyaannya, bagaimana hubungan antara spatial relation dan pemahaman siswa terhadap konsep dasar geometri seperti titik, garis, dan bidang dapat diperkuat melalui penggunaan elemen budaya lokal atau etnomatematika? Apakah jelas kelompok pertanyaannya? Jelas, Dini. Terima kasih. Baik. Oke, selanjutnya Gaitsa dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Ya, izin bertanya kelompok. Dalam kajian literatur kelompok, bagaimana tantangan dalam penerapan etnomatematika, terutama terkait 3 indikator dengan keterbatasan dan perbedaan baik dari segi fasilitas sekolah, guru maupun tingkat kekreatifan siswa dalam memvisualisasikan etnomatematika ke dalam pelajaran matematika. Apakah jelas kelompok? Jelas, Gaitsa. Ya, terima kasih. Kemudian Fauzia dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih moderator. Saya izin tanya untuk kelompok 3. Menurut kelompok, bagaimana guru dapat mengevaluasi secara akurat kemampuan spasial siswa menggunakan pendekatan etnomatematika? Nah, terutama dalam aspek seperti visualisasi spasial dan juga relasi spasial. Apakah sudah jelas kelompok? Jelas, Pau. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, izin menjawab pertanyaan Dini. Tadi kan Dini nanya hubungan antara spatial relation dan pemahaman konsep dasar geometri seperti titik, garis, dan bidang yang melalui elemen budaya lokal. Hubungan antara spatial relation dan pemahaman konsep dasar geometri seperti titik, garis, dan bidang bisa diperkuat lewat elemen budaya lokal karena budaya menyediakan contoh konkret yang mudah dipahami siswa. Misalnya, ketika siswa mempelajari struktur atap rumah, mereka tidak hanya melihat bentuknya, tapi juga bisa menganalisis bagaimana titik-titik membentuk suatu garis dan bagaimana garis membentuk bidang dalam kerangka atap yang menyerupai 5. Terus dengan pendekatan etnomatematika, konsep yang tadinya abstrak seperti geometri akan menjadi lebih nyata dan bermakna karena langsung dikaitkan dengan benda-benda di sekitar mereka. Siswa juga
Jadi lebih mudah memahami bagaimana hubungan antar bagian sebuah bangun ruang bekerja secara spasial seperti bagaimana garis membatasi bidang atau bagaimana dua buah titik bisa dihubungkan menjadi garis. Nah, proses ini akan memperkuat relasi spasial sekaligus memperdalam pemahaman geometri secara alat. Untuk Dini, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Sudah terjawab Arianti. Terima kasih. Oke, selanjutnya izin jawab pertanyaan dari Gaitsa. Benar kata Gaitsa tadi, tantangan terbesar kan dalam menerapkan etnomatematika itu adalah kondisi dari tiap sekolah yang beda-beda ya. Mulai dari fasilitasnya, guru, sampai kreativitas siswanya kan juga beragam. Nah, mungkin contoh tantangannya pada indikator yang pertama yaitu visual spasial, itu nggak semua siswa bisa membayangkan bentuk benda tiga dimensi hanya dari gambar atau penjelasan lisan. Nah, akan lebih sulit lagi kalau misalnya nggak ada alat peraganya nih atau media konkret yang bisa membantu mereka ngebayangin. Terus kalau misalnya pada aspek yang kedua, pada aspek spatial orientation, tantangan yang muncul itu mungkin ketika siswa diminta membayangkan suatu objek dari sudut pandang yang berbeda. Hal ini cukup sulit bagi siswa yang belum terbiasa melatih imajinasi visual mereka, apalagi kalau gurunya juga belum bisa gitu mengaitkan materi dengan budaya yang dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka. Terus untuk indikator yang ketiga, mungkin tantangannya dalam spatial relation adalah nggak semua siswa gitu bisa paham langsung bagaimana hubungan antar bagian suatu objek. Apalagi kalau misalnya budaya lokal yang diangkat dalam soal atau contoh ya yang diberikan oleh guru itu belum mereka kenal betul gitu. Nah, di sini nih peran guru sangat penting. Guru harus kreatif membuat soal atau aktivitas yang kontekstual dekat dengan kehidupan siswa dan sesuai dengan kemampuan visualisasi mereka yang tentunya berbeda-beda. Nah, intinya sih penerapan etnomatematika ini emang punya potensi besar ya untuk membantu membuat pembelajaran lebih bermakna dan kontekstual. Tapi pelaksanaannya juga butuh penyesuaian dengan kondisi sekolah, kesiapan guru, dan cara mengolah budaya lokal supaya bisa menjangkau ke semua siswa dengan adil. Mungkin itu jawaban dari kelompok 3. Apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin udah cukup kelompok. Terima kasih. Oke. Oke, selanjutnya saya akan jawab pertanyaan Pauja gitu. Pertanyaannya, bagaimana guru dapat mengevaluasi secara akurat kemampuan spasial siswa menggunakan pendekatan etnomatematika, terutama dalam aspek visualisasi spasial dan relasi spasial. Nah, menurut dari kelompok kami itu guru kita dan sebagai guru dapat mengevaluasi spasial siswa lewat pendekatan etnomatematika bisa dengan menyusun soal berbasis budaya lokal. Tapi ada aspek spasialnya gitu. Kayak tadi kan ditanyakan, misalnya yang contohnya visualisasi spasial. Kita sebagai guru bisa membuat soal tentang memanipulasi bentuk bendanya atau yang selanjutnya ada relasi spasial. Seperti yang Anida bilang itu bisa dengan alat peraga. Nah, kita sebagai guru siap bisa membuat kayak seni budaya gitu. Kita bisa ngasih proyek ke siswa, kita juga sambil membuatnya itu juga ada aktivitas etnomatematikanya gitu. Nah, intinya kita nanti sebagai guru bisa mengevaluasi proses berpikir spasial siswa dengan cara ya ngasih-ngasih soal, ngasih kegiatan tentang matematika gitu sih. Tapi ada indikator spasialnya juga. Apakah sudah terjawab, Paujia? Baik, terima kasih Faisal dan kelompok. Oke, semua pertanyaan sudah terjawab. Kita kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada teman-teman yang sudah bertanya dan terima kasih juga atas jawaban dari kelompok. Mungkin kelompok 3 boleh ditutup terlebih dahulu. Oke, sekian paparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dan Bu Pinta. Bu Pipit. Baik, di urutan kelima, sekaligus urutan terakhir ada kelompok 8 yang beranggotakan Leskia, Rida, dan Fauzia. Kepada kelompok 8 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8.
Sebelumnya, yang terhormat Ibu Puspita Sari, selaku dosen pengampu mata kuliah seminar matematika, kami dari kelompok 8 akan memaparkan hasil studi literatur kami dengan judul Penerapan Pendekatan RME dalam Meningkatkan Pemahaman Konsep Matematis Siswa. Boleh di next? Selanjutnya ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fauzia Rahmayanti, Rida Ratuwinaya, dan saya sendiri Leskia Zahra dengan NIM tertera. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada outline dari presentasi kami. Yang pertama rumusan masalah, yang kedua metode, kemudian pendahuluan, jawaban rumusan masalah, kesimpulan, dan daftar pustaka. Selanjutnya rumusan masalah, yaitu bagaimana penerapan pendekatan RME dalam meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa. Adapun metode penelitian yang kami gunakan yaitu sistematik literatur review. Kemudian untuk sampel diambil dari 12 artikel jurnal nasional. Kemudian untuk prosedur, kata kunci ada RME dan pemahaman konsep matematis. Dan untuk sintanya, sinta 1 sampai 6. Oke, yang di sini ada kesenjangan penelitian. Jadi beberapa penelitian lebih banyak berfokus pada keterampilan prosedural atau peningkatan hasil belajar secara umum. Namun masih kurangnya eksplorasi bagaimana RME dapat meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa. Kemudian untuk kepentingan penelitian, yaitu menganalisis penerapan RME dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Oke, selanjutnya ada jawaban rumusan masalah. Yang pertama ada definisi kemampuan pemahaman konsep matematis, yaitu kemampuan menyerap dan memahami ide-ide matematika. Dengan indikatornya antara lain menyatakan ulang konsep, mengklasifikasikan objek-objek, menerapkan konsep secara algoritma, memberikan contoh atau non-contoh dari konsep yang dipelajari, menyajikan konsep dalam berbagai representasi, dan juga mengaitkan berbagai konsep matematika secara internal atau eksternal. Oke, selanjutnya berdasarkan 12 artikel yang kami kaji dapat disimpulkan bahwa RME adalah suatu pendekatan pembelajaran matematika yang menempatkan yang realistis dan pengalaman siswa sebagai titik awal pembelajaran untuk mendorong siswa mengkonstruksi pengetahuan matematis secara mandiri melalui masalah kontekstual. Nah, adapun karakter RME yaitu penggunaan konteks dari dunia nyata, penggunaan model-model, kontribusi siswa, kegiatan interaktif, dan juga keterkaitan topik atau penggunaan keterkaitan. Oke, selanjutnya berdasarkan karakteristik RME, maka pembelajaran matematika dengan pendekatan RME menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, memahami masalah atau konteks, menjelaskan masalah kontekstual. Yang ketiga, ada menyelesaikan masalah kontekstual. Yang keempat, ada membandingkan dan mendiskusikan jawaban. Dan yang terakhir, ada menyimpulkan. Di next. Berdasarkan artikel-artikel yang kami kaji, pendekatan realistik Mathematics Education dalam pembelajaran matematika terbukti mampu meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa. Peningkatan ini dapat dijelaskan melalui beberapa aspek penting sebagai berikut. Yang pertama, penerapan melalui masalah kontekstual. Yang kedua, ada matematisasi horizontal dan vertikal. Yang ketiga, ada interaksi dan diskusi kelompok. Yang keempat, ada representasi dan aktivitas visual. Dan yang kelima, ada keterlibatan aktif dan kemandirian siswa. Nanti next. Oke, yang pertama penerapan melalui masalah kontekstual. Jadi RME ini diawali dengan penyajian masalah nyata yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa untuk memfasilitasi pemahaman konsep matematis siswa. Dan dari artikel yang kami kaji terdapat contoh-contoh penerapan melalui masalah kontekstual, yaitu pada penelitian oleh Kasih dan kawan-kawan tahun 2023 terkait jajanan yang tersedia pada kantin SMPN 5 dan biaya transportasi dengan mobil pickup. Lanjut ada perkembangan bakteri oleh penelitian Saragi dan Tambah pada tahun 2022, lalu keliling tanah lapang pada penelitian Febriana 2023, lalu pada materi SPLDV dalam penelitian Rokan dan kawan-kawan 2023, dan juga materi statistika pada penelitian Rahman 2017, dan juga yang terakhir adalah pembagian kue, jumlah hasil panen, jumlah pembelanjaan, dan juga pengukuran cairan pada penelitian oleh Apriani dan kawan-kawan pada tahun 2023. Oke, yang kedua adalah matematisasi horizontal dan cara vertikal. Untuk horizontal, siswa memodelkan masalah dari kehidupan nyata menggunakan pengetahuan informal, sedangkan untuk matematisasi secara vertikal melibatkan penyederhanaan model tersebut menjadi lebih formal seperti representasi simbolis ataupun algoritma. Nah, proses ini mencakup aktivitas siswa menyelesaikan masalah kontekstual secara mandiri, diskusi kelompok untuk membandingkan solusi dan juga menyimpulkan konsep melalui bimbingan guru.
Dan yang ketiga ada interaksi dan diskusi kelompok. Interaksi dan diskusi kelompok menjadi bagian penting dalam penerapan RME. Nah, siswa menyelesaikan masalah kontekstual secara mandiri, lalu mendiskusikannya dalam kelompok. Selanjutnya, diskusi mendorong siswa untuk menjelaskan ide dengan bahasa sendiri dan membandingkan strategi. Guru memfasilitasi proses diskusi dan membantu siswa menyimpulkan hasilnya. Interaksi ini mendukung perkembangan pemahaman dari pengalaman informal menuju konsep formal. Seperti next. Selanjutnya ada representasi dan aktivitas visual. RME menggunakan video animasi untuk menampilkan masalah yang dekat dengan kehidupan siswa. Kemudian siswa menonton video, berdiskusi, lalu mencoba mengubah tayangan menjadi bentuk matematika. Nah, aktivitas ini membantu siswa menghubungkan gambar, cerita, dan simbol matematika. Kegiatan seperti ini membuat siswa lebih aktif dalam memahami konsep secara bertahap. Selanjutnya, keterlibatan aktif dan kemandirian siswa. Siswa dilibatkan secara aktif membangun pemahaman konsep melalui pengalaman langsung. Pembelajaran dimulai dari masalah kontekstual yang relevan dengan kehidupan siswa. Siswa menyelesaikan masalah dengan strategi atau alat bantu sendiri, bukan mengikuti cara baku. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan pusat informasi. Siswa diberi ruang untuk berdiskusi, bertanya, dan menjelaskan ide dengan bahasa mereka sendiri. Prinsip RME mencakup aktivitas fisik dan mental, masalah nyata, keterkaitan konsep, dan interaksi sosial. Pembelajaran menjadi bermakna karena siswa mengaitkan materi dengan pengalaman nyata. Siswa membentuk sendiri ide matematis, bukan sekedar mengingat rumus. Selanjutnya masuk kepada kesimpulan, RME diterapkan dengan memulai pembelajaran melalui masalah kontekstual yang relevan dengan kehidupan siswa. Masalah ini digunakan sebagai langkah awal untuk membantu siswa membangun pemahaman konsep matematis. Dalam prosesnya, siswa diarahkan melalui matematisasi horizontal, yaitu memodelkan masalah dunia nyata ke bentuk matematis sederhana, dan dilanjutkan dengan matematisasi vertikal yang mengembangkan model tersebut menjadi lebih formal, seperti algoritma atau representasi simbolis. Kemudian, aspek lainnya meliputi diskusi kelompok, representasi dan aktivitas visual, serta keterlibatan aktif dan kemandirian siswa. Nah, melalui tahapan ini, siswa tidak hanya memahami konsep secara lebih mendalam, tetapi juga mampu menghubungkan konsep-konsep matematis dengan pengalaman sehari-hari secara terstruktur. Adapun daftar pustaka yang kami gunakan, ini boleh di next. Next. Oke, mungkin selanjutnya sesi tanya jawab saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kelompok 8 atas presentasi materinya. Kemudian kepada teman-teman yang bertanya dipersilakan untuk present. Di layar sudah ada 2 orang yang resen. Kepada Dahlia, boleh disebutkan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Izin bertanya kepada kelompok sebelumnya Dahlia perwakilan kelompok dari kelompok 6. Izin bertanya, apa kelebihan dan keterbatasan penggunaan representasi visual itu yang seperti video animasi dalam pendekatan RME untuk meningkatkan pemahaman konsep? Apakah jelas pertanyaannya? Sudah jelas, Jalin. Kemudian kepada Siti Fatimah, boleh. Oke, terima kasih moderator. Izin bertanya kepada kelompok, dalam penerapan RME, bagaimana guru bisa memastikan bahwa semua siswa terlibat aktif, terutama siswa yang pasif atau kurang percaya diri? Terima kasih. Selanjutnya Anida dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Oke, terima kasih. Saya Nida Mas Nabil izin bertanya kepada kelompok. Dari penjabaran pendekatan RME dalam meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa, menurut kelompok, model pembelajaran apa yang cocok untuk mengimplementasikan pendekatan RME? Dan kenapa memilih model pembelajaran tersebut? Apakah jelas? Jelas, Anida.
Oke, izin menjawab pertanyaan Dahlia. Tadi kan Dahlia nanya, apa kelebihan dan keterbatasan penggunaan representasi visual kayak seperti video animasi dalam pendekatan RME untuk meningkatkan pemahaman konsep. Jadi sebenarnya kalau dibilang kelebihannya itu bisa membantu memvisualisasikan konsep abstrak, misalnya konsep pecahan, perbandingan, dan kalau misalnya kan anak tipe-tipe belajarnya beda. Kalau misalnya ada yang auditor sama visual learner itu kayak lebih memotivasi dan lebih mempermudah. Nah, cuman keterbatasannya ini nggak semua siswa ini mampu langsung kayak ngaitin visual ke konsep simbolik. Kalau misalnya nggak ada bimbingan guru atau diskusi yang memadai. Terus kalau misalnya pakai kayak video animasi atau kayak visual learner gitu, harus bergantung pada ketersediaan perangkat sama kesiapan guru. Misalnya bisa juga terkendala sinyal, laptopnya tiba-tiba mati dan segala macam. Apakah sudah menjawab pertanyaannya Dahlia? Iya, sudah menjawab tidak dan kelompok. Terima kasih. Terima kasih kembali. Saya izin menjawab pertanyaan dari Zahra. Jadi tadi Zahra bertanya, dalam penerapan RME bagaimana guru bisa memastikan bahwa semua siswa terlibat aktif, terutama siswa yang pasif atau kurang percaya diri. Oke, jadi yang pertama itu kita harus tahu kalau misal guru di sini tuh memiliki peran sebagai fasilitator, bukan sebagai satu-satunya sumber informasi. Nah, untuk itu guru dapat menerapkan nih beberapa strategi yang dapat diterapkan gitu. Yang pertama, guru bisa memulai dengan masalah kontekstual karena kan kalau misal dia dekat dengan kehidupan siswa ya, otomatis siswa itu lebih merasa relevan dan tertarik gitu untuk ikut berpikir dan berkontribusi gitu. Nah, yang kedua, pembelajaran di sini dilakukan dalam kelompok kecil. Nah, jadi kadang tuh siswa yang pasif itu mereka itu nggak percaya diri gitu untuk mengutarakan pendapatnya karena misal terlalu banyak audiens. Nah, jadi dimulai dulu dari kelompok kecil supaya lebih nyaman. Lalu yang ketiga, menggunakan media visual seperti video atau alat peraga. Dan yang terakhir, guru juga dapat memberi ruang untuk berbagai macam jawaban dari siswa. Jadi mau jawabannya benar atau salah, itu guru tetap memberi ruang. Jadi siswa itu merasa dihargai gitu. Nah, yang terakhir. Oke, sudah cukup. Jadi melalui strategi yang tadi, diharapkan guru dapat membangun kepercayaan diri siswa secara bertahap dan memastikan kalau misalnya semua siswa itu terlibat aktif dan uh, berkontribusi gitu dalam setiap langkah-langkah pembelajaran dalam RME. Apakah sudah terjawab, Zahra? Sudah terjawab, Reski. Terima kasih, Reski dan kelompok. Ya, sama-sama. Oke, mungkin saya langsung lanjut jawab untuk pertanyaan dari Anida. Jadi pertanyaannya adalah dari penjabaran pendekatan RME dalam meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa, menurut kelompok, model pembelajaran apa yang cocok untuk mengimplementasi pendekatan RME dan kenapa memilih model pembelajaran tersebut? Oke, jadi menurut kelompok kami, model pembelajaran yang cocok untuk mengimplementasikan pendekatan RME adalah model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Nah, alasannya kenapa? Karena eh, karakteristiknya itu sejalan sama prinsip RME gitu, yaitu dimulai dari masalah kontekstual yang dekat dengan kehidupan siswa. Nah, melalui model ini juga siswa nggak hanya dituntut untuk menyelesaikan masalah, tetapi juga untuk berpikir kritis, berdiskusi, dan juga mengembangkan pemahaman konsep secara mandiri. Nah, juga selain itu, seperti yang udah dijelaskan sama Leska tadi, guru itu berperan sebagai fasilitator yang membimbing proses pembelajaran sehingga mendukung matematisasi secara horizontal dan vertikal yang menjadi inti dari pendekatan RME. Apakah sudah jelas, Anida? Oke, terima kasih kelompok. Oke, terima kasih kembali. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Terima kasih juga jawabannya dari kelompok. Mungkin dari kelompok 8 boleh ditutup terlebih dahulu. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin untuk presentasi hari ini sudah semua. Saya sebagai moderator izin pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Ibu Pipit. Oke, terima kasih Nahdia. Suara Ibu terdengar?
dengar Ibu. Oke, Ibu mulai berikan komentar dari kelompok yang pertama ya, kelompok 11 ya. Kelompok 11 tadi mengenai penerapan model PBL dalam pembelajaran matematika untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Seperti itu ya. Nah, ini masalah teknis dalam presentasi. Nanti kalau nggak salah ini sama dengan kelompok terakhir atau kelompok yang keberapa tadi presentasi ya, bahwa rumusan masalah ditampilkan setelah pendahuluan. Jadi jangan awal slide habis judul langsung rumusan masalah, tapi dijelaskan dulu background masalahnya apa, kemudian didefinisikan apa itu PBL, apa itu kemampuan berpikir kritis, baru kemudian dirumuskan masalah apa yang mau dijawab dalam uh, makalah yang ditulis ini atau dalam presentasi ini. Seperti itu ya. Kemudian ada beberapa paparan tadi, misalkan dalam apa ya tadi, karena lumayan cukup banyak slide-nya. Kalau nggak salah menyebutkan ada siswa dapat diminta menyelesaikan soal terbuka dengan beragam strategi, gitu ya. Nah, ini mungkin bisa diberikan contoh soal terbuka itu yang seperti apa, ya? Apakah soal terbuka itu soal yang jawabannya ada banyak, atau soal yang memungkinkan banyak cara, tapi jawabannya satu. Nah, itu tolong diberikan contoh. Itu salah satu tadi pembahasan pada slide keberapa ya, Ibu lihat kalau nggak salah. Nah, kemudian sebelum menjawab rumusan masalah, tadi Ibu agak bertanya apakah definisi kemampuan berpikir kritis sudah dibahas belum ya? Atau Ibu yang terlewat ya? Itu ada Ibu di samping PBL, tapi kalimatnya itu bukan yang berpikir kritis merupakan gitu, Bu. Jadi Oke, kita apa yang dibahas? mendefinisikan aja. Definisinya apa dari sumber referensinya ada? Karena Ibu tadi nggak melihat ya. Jadi sebelum Iya. menjawab rumusan masalah, pastikan kamu juga mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kemampuan berpikir kritis. Sehingga saat menjawab rumusan masalah, tadi dengan beberapa slide ya, ada yang mendorong partisipasi aktif, gitu kan ya. Nah ini kaitannya dengan indikator berpikir kritis yang mana, seperti itu ya. Nah mungkin nanti bisa lebih dicermati lagi. Oke? Kemudian, sebentar, kesimpulan ya. Tadi kesimpulannya menyatakan yang nomor satu itu, eh, berdasarkan kajian literatur, PBL secara konsisten memberikan dampak positif yang signifikan. Nah, ini berat sekali nih kalimatnya nih. Buktinya apa kamu bisa mengambil kesimpulan seperti itu? Memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran matematik. Ini saran Ibu kesimpulan nomor satu dihapus, karena peneliti kalau ingin menyimpulkan seperti ini, dia harus melakukan suatu penelitian eksperimen, melakukan uji statistik, dan seterusnya. Gitu ya. Itu untuk kelompok yang 11. Selanjutnya untuk kelompok 2 mengenai berpikir komputasi. Ya, bagaimana sih penerapan berpikir komputasi dalam pembelajaran matematika di sekolah menengah, gitu ya? Tadi di awal sudah dijelaskan belum definisi computational thinking itu apa? Sudah Ibu, sudah dijelaskan. Judulnya apa? Ada nggak Untuk khusus membahas berpikir komputasi adalah gitu? Ada Ibu di slide yang keempat tadi di sebentar Ibu. Kemudian indikator-indikator berpikir komputasinya apakah sudah ditampilkan tadi? Sudah Ibu di slide 4 ini. Untuk pengertiannya itu yang kotak pertama di sebelah kiri itu berpikir komputasional adalah proses berpikir. Itu ada dari dua sumber, dari yang Lestari sama Aisyah Hakim. Lalu untuk oke. yang Iya, tadi mungkin Ibu terlewat. Nah, ya Ibu. mungkin satu yang mau Ibu cermati kan kamu judulnya itu
Judulnya analisis, coba tampilkan judulnya. Analisis berpikir komputasi siswa dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Nah, tapi ini agak tidak konsisten nih dalam perumusan masalah. Coba perumusan masalah. Nah, dalam rumusan masalah itu dalam pembelajaran matematika. Jadi itu berbeda antara dalam menyelesaikan masalah sama dalam pembelajaran matematik itu dua hal yang berbeda. Nah, jadi dibuat konsisten antara judul dan rumusan masalah sehingga apa yang dibahas tadi menjawab rumusan masalah yang disampaikan gitu ya. Iya, baik Ibu, siap. Nah, eh, dengan demikian maka kamu juga perlu memberikan kalau judulnya itu yang dipakai ya, perlu adanya definisi sebetulnya yang dimaksud dengan masalah matematika itu apa. Karena kan dalam judul tuh muncul ada istilah menyelesaikan masalah matematika ya. Nah, berarti berikan definisi juga apa sih yang dimaksud dengan masalah dalam matematik. Itu kan juga ada definisinya sebetulnya. Oke. Iya Nah, Ibu. dalam menampilkan pembahasan tadi gambar-gambar sudah dimunculkan citasi referensi ya. Eh, kemudian, nah ini tadi karena nggak ada definisi masalah matematiknya apa, jadi keterkaitannya dengan permasalahan matematik belum terlihat gitu, karena rumusan masalahnya kan pembelajaran ya. Jadi nanti tolong diperhatikan lagi permasalahan matematikanya, oke? Baik Ibu. Lalu kelompok selanjutnya tentang implementasi RME untuk meningkatkan pemahaman matematis siswa. Bentar. Tadi rumusan masalahnya ada dua ya, kelompok 5 ya. Iya, Kelompok betul Ibu. 5. Nah, kelompok 5 mungkin rumusan masalah nomor 1 dihapus saja karena indikator itu harus kamu jelaskan memang tanpa kamu merumuskan masalah. Kan judulnya kan ada variabel RME, ada pemahaman konsep ya, pemahaman konsep matematis. Nah, itu harus didefinisikan di pendahuluan. Jadi, saran Ibu sih rumusan masalahnya itu yang kedua saja. Bagaimana implementasi RME untuk meningkatkan pemahaman konsep SPLDV siswa mungkin ya. Atau ya nanti silahkan mau bagaimana eh, judulnya. Kemudian untuk presentasi tadi Ibu buktikan sepertinya lama di pendahuluan ya. Jadi nanti saat final presentation perhatikan juga manajemen waktu menit. Maka diberi porsi yang sesuai pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan gitu ya. Lalu kemudian tadi ada screenshot soal yang sumber di salah satu slide-nya. Itu juga harus diperhatikan kalau ngambil data sumber lain, tambahkan sumbernya. Nah, tentang tadi pembahasan, salah satu pembahasan ya, bagaimana implementasi ME, itu di situ kamu menuliskan satu paragraf, ya, satu paragraf, tapi di akhir itu hanya mengambil satu sumber gitu ya. Sementara literatur ini kan harusnya mensintesa dari beberapa sumber. Slide ke berapa tadi itu ya? Slide ke-8 kalau nggak salah. Tolong nanti dicatat ya. Slide ke-8 tuh hanya menimbulkan satu sumber saja. Nah, karena tadi di kelompok ini juga sudah menjelaskan beberapa karakteristik ME itu kan ada progressive mathematization. Nah, di judul juga kalian menyebutkan SPLDV. Ini juga tadi ada yang bertanya kalau nggak salah ya, rumusan malahnya kok kenapa nggak menyinggung SPLDV, padahal di judul ada, maka juga ditambah gitu ya. Dan pembahasan uh, dan dalam jawaban masalah juga harus diberikan yang terkait dengan bagaimana progressive mathematization pada materi. Oke, cukup banyak nih yang harus diimprove
ini tadi kelompok tiga tadi buku lewat kelompok tiga judulnya slide-nya boleh ditampilkan. Kelompok tiga, apakah mendengar suara Ibu? Ya Bu, saya sudah. Bu, sudah terlihat. Penguatan apa nih? Kemampuan spasial ya. Jadi Penguatan kemampuan spasial. oke. Halo, suara Ibu terdengar tidak? Ya Bu, sudah terdengar. Oke. Ibu belum bisa lihat slide yang ditampilkan sih, tapi Ibu lanjutkan aja komentarnya ya. Jadi untuk kelompok tiga, pendekatan etnomatematika untuk meningkatkan atau untuk penguatan kemampuan spasial tadi ya, tambahkan kata kemampuan spasial. Tadi sudah dijelaskan bagaimana tadi rumusan masalahnya coba ditampilkan. Boleh di next slide. Next slide. Rumusan masalah belum. Sudah Bu, rumusan masalah. Oh, tadi ke paling bawah ya. Coba coba slide sebelumnya sebelum metode. Oke. Bagaimana kontribusi pendekatan etnomatematika dalam meningkatkan kemampuan? Kontribusi ya. Tadi Ibu belum belum membaca jelas rumusan masalahnya apa, tapi dari pembahasan Ibu rasa cukup baik ya karena sudah diberikan contoh-contoh penerapan etnomatematika ya. Jadi mungkin ini bagaimana penerapan etnomatematika kali ya, jangan kontribusi ya. Oh Dalam ya, pembelajaran, bagaimana penerapan etnomatematika dalam pembelajaran matematik untuk meningkatkan kemampuan spasial. Seperti itu ya kelompok. oh baik, Baik, Ibu. bagaimana penerapan? Oke. Karena sudah baik menurut Ibu, kalian bisa tambahkan nih apa gap-gap yang bisa dijadikan landasan untuk penelitian lanjutan. Mungkin dari temuan kalian ada sesuatu yang oke. Halo, terdengar ya? Iya Bu, sekarang terdengar. Terdengar. Oke, mungkin itu untuk kelompok 3. Terakhir kelompok 8, penerapan penerapan pendekatan RME dalam meningkatkan pemahaman konsep. Nah, ini sama dengan kelompok 1 tadi urut
Tes, 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 halo. Sudah terdengar, Ibu. Halo. Terdengar, Ibu. Oke, ini Ibu agak delay mendengar respon kali. Presentasi pendahuluan dulu, baru kemudian rumusan masalah.